pengertian bahwa barang siapa yang memberikan arahan, sana itu sunnah itu maknanya memberikan ajaran, memberikan jalan. Jadi kalian harus bisa membedakan antara hadis dengan sunnah. Kalau hadis itu secara kronologi hadis itu bermakna kejadian ya atau peristiwa apa-apa peristiwa yang terjadi yang kemudian terkodifikasikan atau terdokumentasikan itu namanya hadis. Kalau sunnah, nah sunnah itu pada substansi ya, pada substansi ajaran. Kalau hadis itu lebih pada apa yang terlihat, lebih pada apa yang terjadi. Nah, kita itu ngikut sunnah apa ikut hadis? Kita itu mestinya ikut sunnah, bukan ikut hadis. Kalau hadis itu apa-apa yang terlihat saja, apa-apa yang terlihat. Yang terlihat apa? Yang terlihat misalnya Nabi Muhammad membunuh cicak, misalkan. Kalaupun hadis tentang cicak itu benar loh, substansinya bukan membunuh cicaknya, tetapi menghilangkan dampak negatif atau dampak yang buruk dari keberadaan cicak itu. No. Misalnya apa? Kalau ternyata diketahui bahwa dalam cicak gurun atau kadal gurun itu memiliki penyakit yang berbahaya, ya maka harus dibunuh. Nah, beda dengan cicak yang ada di tempat kita. Cicak di tempat kita membunuh nyamuk, tidak memberikan dampak negatif. Kalaupun dampak negatif lebih banyak nyamuk daripada cicak kalau sama-sama punya dampak negatif. Malah dampak negatifnya nyamuk bisa diurai oleh cicak. Nah, maka kalau yang disebut hadis itu yang ya memang membunuh cicak, tapi kalau sunnahnya ya sunnah itu ajarannya, substansinya. Maka kita umat Islam ini harus betul-betul memahami substansi daripada sekedar bungkus begitu. Memahami Quran dan hadis itu harus berdasarkan pada sunnahnya, ajarannya. Orang Allah sendiri juga menjelaskan apa itu di surat 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 Ali Imran itu saya lupa itu. Sunanun yang Allah menyebutkan kata sunanun atau jamak dari sunnah di dalam Al-Quran itu. Karena sunnah itu jalan atau ajaran. Man sana barang siapa memberikan jalan atau memberikan ajaran fil islami di dalam agama Islam, sunatan satu saja, ajaran atau jalan hasanatan yang baik, fa umila biha maka kemudian dilaksanakan ba'dahu setelahnya, kutiba maka dicatat lahu baginya mislu ajriman amila biha sebagaimana orang yang menjalankan sunnah atau ajaran itu. Wala yang kusu dan tidak berkurang min ujurihim syai'un dari ganjaran orang-orang yang diberikan ajaran itu syai'un sedikit pun. Jadi ketika kita menunjukkan pada kebaikan orang-orang yang kita berikan jalan kebaikan itu melaksanakan apa yang kita anjurkan, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana yang mereka dapatkan dan kita tidak berkurang sedikit pun dan mereka tidak berkurang pahalanya sedikit pun. Nah, ini luar biasa menunjukkan pada kebaikan itu kita mendapatkan ganjaran yang begitu besar. Sebaliknya kalau kita itu memberikan ajaran yang jelek, sunatan sayyiatan, faumila biha lalu kemudian dilaksanakan, maka kutiba alaihim mislu wizriman amila biha. Maka kita juga akan mendapatkan seganjaran sebagaimana orang kejelekan atau dosa sebagaimana yang dikerjakan oleh orang itu. Wala yang kusumin auzarihim syai'un, orang yang mengerjakan juga tidak berkurang dosanya. Orang kok terus dosanya kembali ke kita, enggak. Misalkan ada orang tanya, Pak,
nggon kidanyangan golek nomor kan nang ndi. Nang kono nggone nang kono. Maka orang yang menunjukkan itu juga kalau misalkan nanti dia bener-bener ke tempat danyangan itu njaluk nomor, golek wangsit, nyadran, masang dupa dan sebagainya, kemudian dia mendapatkan dosa karena musyrik, yang menunjukkan jalannya itu juga akan mendapatkan sama dosanya. Dan orang yang melakukan kemusyrikan tadi juga tidak berkurang dosanya, tidak dipek. Nah, hadis ini coba kita telusuri riwayatnya. Ya, ilmu diroyahnya ini. Nah, hadis Sahih Muslim seperti biasa ya, seperti ini. Jan luar biasa. Saya kadang-kadang menilai Sahih Muslim itu lebih valid daripada Sahih Bukhari. Saya karena mukoronahnya lebih banyak. Kalau Imam Bukhari kebanyakan hadisnya hanya satu jalur. Tapi kalau Imam Muslim hadisnya pasti minimal 2 jalur. Sehingga cross checknya luar biasa. Kalau Imam Muslim itu kalau dia melihat kurang sahih maka masih sahih saja loh. Dia meriwayatkan dari masih mengambil periwayatan dari tempat lain. Apalagi kalau dhaif. Nah, di Sahih Bukhari itu masih ada itu hadis yang dhaif itu masih ada di Sahih Bukhari. Ini luar biasa sekali. Imam Muslim bin Hajjaj. Imam Muslim bin Hajjaj mendapatkan dari Yahya bin Yahya, kemudian dari Ibnu Abi Syaibah, dari Muhammad bin Ala, dan kemudian dia juga mendapatkan dari Muhammad bin Bashar, kemudian juga mendapatkan dari Zuhair bin Harab. Muslim bin Hajjaj mengambil juga dari Ubaidullah bin Mu'ad, kemudian dari Ibnu Abi Syaibah tadi sudah, kemudian dari Muhammad bin Musanna, kemudian mendapatkan juga lagi dari Muhammad bin Abdul Malik, kemudian mendapatkan juga dari Fudel bin Husain, kemudian juga mendapatkan dari siapa lagi? Ubaidullah bin Umar, dari Ubaidullah bin Umar. Luar biasa ya, orang zaman dulu bisa menelusur hadis sampai serumit ini. Awake dhewe kon golek nggawe aplikasi yes, denger. Dan dari hasil penelusuran rawi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu ini, semuanya derajatnya sahih atau sikoh bukan sahih. Nah, oke. Ini lumayan banyak ya hadisnya. Nah, sekarang kita sampai pada hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir itu ini agak penting, ini harus saya sampaikan. Nah, di sini tadi ya. Ini Fanta dirisa'ah. Coba kita cari Fantadir Mbak Watuk. Nah ini ketemu. Nah ya, kita temukan hadis ini nanti berkaitan dengan menyampaikan sesuatu atau orang yang menyampaikan ilmu itu harus sesuai dengan keahlian dan kapasitasnya. Karena kalau seorang itu memegang hal atau menghandle sesuatu yang bukan keahliannya,
maka